Nah memang kayaknya tagline Ayah Asi itu paling tepat tuh. Bikinnya berdua, ngurus anaknya juga berdua. Benar. Jadi menyusui itu nggak melulu urusan ibu-ibu, urusan perempuan juga. Jadi bapak-bapak perlu berbagi peran. Dan juga perlu sama-sama mengatur komitmennya nih bareng-bareng kayak gimana. Supaya satu visi, satu misi tadi. Supaya bisa melancarkan jalannya, bisa membuat ibunya juga nyaman. Dan yang tidak kalah penting melakukan perencanaan-perencanaan. Semua dipersiapkan. Udah milih klinik bersalinnya di mana, mau melahirkan di mana, tapi juga harus disiapin ya finansialnya seperti apa. Itulah semua diutarakan, disampaikan dalam komunikasi tadi. Gitu. Jadi sehingga tujuan menyusui, tujuan pengasuhan dalam keluarga itu bisa tercapai sesuai dengan harapan bersama tadi. Betul. Nah, yang paling penting juga nih buat bapak-bapak nih dan mungkin juga buat para istri, bapak-bapak ini kan tidak mungkin tidak disiapkan gitu ya menjadi seorang ayah gitu karena dari kecil nggak pernah dilatih soal cara gendong boneka tuh gimana sih, cara mix and match baju tuh gimana sih, itu kan nggak pernah diajari. Jadi mungkin tadi bener kata Nia, perlu diturunkan standarnya gitu. Ya kalau pakai baju nggak apa-apa sesekali tabrakan warnanya gitu buat anaknya ya gitu. Kalau kemudian nyapu ya nggak bersih-bersih sedikit nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan lupa buat para istri ngucapin terima kasih. Makasih ya Pak udah dibantuin. Tapi besok tolong agak bersih sedikit ya gitu. Kamu jadi, curhat ya? Iya sedikit curhat gitu ya. Jadi maksudnya jangan dimarahin dulu. Tadi Nia udah bilang tuh jangan dimarahin dulu. Dan yang paling penting juga jangan kebanyakan ngasih kode. Kan kode Morse. Kode Morse, kode gesture gitu yang atau raut muka. Iya, ini kenapa sih kok tiba-tiba istri gue diam mulu bawaannya gitu. Nah, mendingan ngomong karena buat kita tuh buat laki-laki lebih baik ngomong untuk minta. Tapi itu kan bahasa tubuh, ngerti lah. Iya. Nah, itu dia kita nggak ngerti gitu-gitu. Oh, nggak ngerti. Bapak-bapak tuh sulit memahaminya ya. Betul. Oke. Ngapain sih kamu bolak-balik? Ngapain sih kamu tiba-tiba kok marah gitu? Padahal cuma minta dibantuin cuci piring misalnya gitu, atau minta main sama anak misalnya gitu. Nah, lebih baik diutarakan dengan cara yang baik. Kan kita tahu ada teknik iMessage gitu ya. iMessage. Jadi berangkatnya itu dari aku dulu bukan dari kamu. Biasanya nih ibu-ibu nih berangkatnya kan dari kamu dulu, dari suaminya. Kamu nih gitu. Iya gitu. Kamu nih pulang-pulang bukannya bantuin gak ngeliat apa aku capek-capek gitu. Nah, kalau iMessage itu gimana? Kalau iMessage tuh aku seneng deh ngeliat kamu kemarin main sama si baby gitu. Mau nggak sekarang bantuin lagi? Nah kira-kira gitu. Jadi aku nih lagi capek banget. Mau nggak kamu bantuin nyuci piring misalnya gitu. Nah tapi yang perlu diingat buat bapak-bapak nih, ini kan tadi pesennya bikin berdua, ngurus anaknya juga berdua. Kapasitas bapaknya bukan dalam konteks membantu, tapi terlibat gitu. Karena tuh menjadi tanggung jawabnya si bapaknya juga kan. Gitu. Jadi bukan cuma tugasnya si istri, karena yang namanya orang tua itu adalah ibu dan bapak, gitu ya, bukan cuma si bapaknya aja. Oh jadi bisa kayak saling memahami gitu ya. Kayak tadi aku cerita kalau waktu itu suamiku kerjanya memang sampai malam, mengatur posisi tidurnya bagaimana gitu. Tapi pas weekend dia banyak terlibat gitu. Ya jadi memang sepertinya komunikasi itu kuncinya. Oh banget. Jadi kalau komunikasinya satu frekuensi, itu bisa mempermudah ya untuk sampai gitu pesannya gitu, sehingga bisa sukses lancar menyusui pengasuhan anak karena semua dibicarakan dengan baik. Betul. Tapi Mat, pernah dengar nggak bapak-bapak tuh ternyata ada juga yang mengalami depresi setelah istrinya melahirkan? Oh iya, betul-betul. Kita kan sering dengernya postpartum depression untuk ibu-ibu. Iya. Tapi sebenarnya di bapak-bapak pun, di para ayah pun bisa terjadi. Mungkin ada yang pernah curhat di Ayah Asi gitu? Pernah ada yang bilang sih, apa sih istilahnya daddy blues gitu ya, bukan cuma baby blues tapi kemudian jadi daddy blues. Nah ini mungkin yang paling penting adalah quality time sama pasangan juga tetap harus terjalin nih. Ada beberapa bapak-bapak yang ngerasa ditinggalkan gitu karena istrinya ngurusin anaknya mulu. Sibuknya nggak sama anaknya. Iya, yang tadinya fokusnya ke suami kan gitu ya, bikinin teh lah, nyuci lah, dan sebagainya, sekarang semuanya ke anak-anak gitu. Nah jadi perlu dikasih waktu untuk tetap berdua, atau mungkin ya kalaupun sama anaknya quality time-nya bareng-bareng lah gitu. Iya. Ini juga poin penting karena apalagi kalau istri lagi masa nifas. Tadi itu kan mungkin bapak-bapak ini butuh sentuhan-sentuhan khusus. Nah ini juga perlu disadari bapak-bapak, memang kadang-kadang ada yang gampang naik tensinya, gampang gitu ya. Nah itu memang kondisi-kondisi yang perlu dipahami juga. Jadi tidak hanya ibunya yang hormonal roller coaster, tapi bapak-bapak pun juga mengalami itu. Memang
pengasuhan anak itu ya ternyata tidak ya. pernah berhenti ya, harus memang belajar terus-menerus gitu, termasuk di kelas ini nih. Dan di kelas ini juga harapannya sih nggak belajar sendiri ya nih ya, belajar sama pasangan gitu, biar sama-sama enak, biar sama-sama menyiapkan diri sejak dini juga gitu. Dan bapak-bapak menjadi suami yang siaga. Demikian pembahasan kupas tuntas dari A sampai Z bagaimana menjadi calon ayah siaga. Bersama saya Rahmat dan juga Nia Umar dari Aimi. Kalau mau tahu informasi lebih banyak soal Ayah Asi, bisa kunjungi websitenya di www.ayahasi.org atau di Instagram di @id_ayahasi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Bye!